Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pada materi kali ini yang berbahagia, pada pembahasan ini kita akan membahas pembelajaran Islami ya. Pembelajaran Islami ini berkenaan dengan materi atau materinya kita dalam akad yaitu tauhid. Sementara kita jarang membahas mengenai tauhid dan pembelajaran, maka dikit-dikit saya akan menyampaikan apa itu tauhid. Materi kali ini kita menggunakan buku pendamping yaitu Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Buku ini merupakan karya dari beliau yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Thoyyib LC. Baik, dalam pembahasan ini kita ada 5 pembahasan mengenai tauhid ya. Yang pertama, makna yang benar dari kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, penafsiran yang salah terhadap kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, rukun kalimat tauhid. Yang keempat, syarat-syarat kalimat tauhid. Dan yang kelima, pembatal-pembatal kalimat tauhid. Semestinya pembahasan tauhid ini luar biasa banyak sekali ya. Belum lagi masalah pembagian tauhid atau yang lainnya. Maka kita membahas mengenai pengertiannya saja. Kemudian kita membahas apa sih yang menyebabkan kita itu batal dalam identitas kita merupakannya itu tauhid tersebut. Apakah kita termasuk orang yang membatal kalimat tauhid? Ada pembahasnya sebenarnya, tapi jarang dibahas. Maka sedikit-sedikit saya akan mempelajari tauhid. Kemudian pembahasan pertama, makna yang benar dari kalimat tauhid. Tauhid di sini artinya dalam bahasa Arab itu artinya wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu. Istilahnya itu sesuatu yang zatnya esa. Secara istilah, tauhid artinya di sini dijelaskan yaitu mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah merupakan zat pencipta yang pertama, yang kedua, zat mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan ketaatan, dan yang terakhir, meyakini Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ini pengertian kalimat tauhid. Kemudian apa sih bunyi kalimat tauhid itu? Bunyi kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah yang benar itu? La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Atau la ma'budu haqqun illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, sebagaimana yang telah dipahami oleh para nabi dan para rasul. Dalam pengertian tauhid ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, surat An-Nahl 36, kemudian Az-Zukhruf ayat 26-28. Ini saya bacakan satu aja ya firman Allah ya. Kalau kita mengetahui tauhid, nanti yang untuk pembahasan surat An-Nahl dan Az-Zukhruf bisa dibuka dalam Qur'annya masing-masing ya. Saya bacakan yang surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annah
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi secara benar melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Ini arti dari surat Al-Anbiya ayat 25. Begitu ya, bahwasanya tadi pengertian tauhid. Begitu pula ada beberapa para ulama yang menjelaskan makna tauhid itu, seperti imam-imam yang disebutkan dalam slide ini. Yang pertama Ibnu Jarir Al-Tabari, Imam Suyuti, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kemudian yang terakhir Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari ya. Di sini menjelaskan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, ketika menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 3, artinya kata beliau, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Demikian pula beliau menafsirkan ayat ke-65 dari surat Ghafir, tidak ada sesembahan yang boleh diibadahi dan layak untuk disembah melainkan Allah. Itu pembahasan mengenai makna tauhid yang benar ya. Kemudian pembahasan yang kedua, penafsiran yang salah terhadap kalimat tauhid. Nah, dalam mengartikan kalimat tauhid, mungkin kita terdapat kesalahan-kesalahan dalam memahami kalimat tauhid itu, yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi ada orang yang mungkin salah dalam memahami kalimat tauhid, yaitu yang pertama, tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini salah. Mengapa salah? Ya, banyak kaum muslimin yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta atau pemberi rezeki selain Allah. Mengartikan la ilaha illallah seperti ini kalau kita cermati tidaklah benar sama sekali. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Ini yang pertama. Arti ilah dalam bahasa Arab itu adalah yang diibadahi atau disembah, bukan Tuhan ya. Al-ilah itu artinya yang diibadahi, yang disembah itu artinya al-ilah. Kemudian yang kedua, orang Arab di zaman jahiliyah telah memahami makna yang sebenarnya dalam kalimat tauhid tersebut. Orang-orang zaman dulu itu sudah paham kalimat tauhid tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, jika makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, maka orang-orang musyrikin jahiliyah masuk Islam dan tidak akan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gini, orang-orang jahiliyah zaman dulu itu tahu bahwasanya kita itu kalau membicarakan tentang Tuhan, tentang Allah, itu wajib diibadahi. Tetapi kalau dimaknai secara tidak ada Tuhan, maka orang-orang musyrikin itu tidak percaya Allah. Nah, seperti itu. Pemahamannya seperti itu. Karena mereka yakin dengan yakin-yakinnya bahwa tidak ada yang menciptakan, pemberi rezeki, yang mengatur alam semesta melainkan Allah. Tapi kalau dimaknai secara tidak ada Tuhan, ya berarti Tuhan yang mana istilahnya ya. Kemudian yang keempat, makna di atas menyelisihi apa yang dipahami yang disebutkan oleh Nabi dan Rasul. Artinya Nabi dan Rasul tidak menjelaskan tauhid seperti itu ya. Dan yang terakhir, makna tidak ada Tuhan selain Allah tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang salah lagi yang nomor 2, tidak ada sesembahan di alam semesta kecuali Allah. Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu rahimahullah berkata, ini ada penafsiran yang salah karena beberapa alasan. Yang pertama, sesungguhnya banyak sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang Hindu di India, mereka menyembah sapi dan itulah sesembahan mereka.
Kemudian yang terakhir, sebagian kaum muslimin menyembah orang-orang yang telah mati, khususnya para nabi dan para wali. Nah, ini bahwasanya itu Tuhan itu tidak ada Tuhan tidak selain Allah. Tuhan yang mana kalau kita menyebutkan tidak ada Tuhan itu? Maka perlu dipahami ya. Kemudian yang terakhir, tidak ada hakim yang membuat hukum kecuali Allah. Syekh Shalih bin Fauzan Hafizahullah berkata, pada saat ini orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan mengesahkan Allah dalam hukum, ini penafsiran yang salah. Karena masalah hukum itu hanya bagian dari makna la ilaha illallah dalam kalimat tersebut. Padahal la ilaha illallah itu mencakup semuanya, tidak hanya hukum Allah tapi semuanya. Kemudian apa rukun kalimat tauhid itu? Nah, seperti yang diketahui, sholat itu pasti punya rukun-rukun pasti. Kalau nggak dikerjakan rukunnya tidak sah sholat tersebut. Seperti sholat itu harus membaca Al-Fatihah, sebelum sholat itu harus berwudu, niat yang menghadap kiblat. Kemudian yang setelahnya itu mempunyai rukun-rukun. Demikian pula dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah tersebut tidak sah ucapan kalimat tauhid sampai terpenuhi rukun-rukunnya. Para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah memiliki dua rukun. Apa saja itu? An-nafyu. Yang pertama, artinya peniadaan. Maksudnya apa? Meniadakan sesembahan kecuali Allah. Meniadakan sesembahan kecuali Allah. Jadi semua itu tinggalkan. Semuanya tinggalkan. Ibadahnya hanya untuk Allah, tidak hanya kepada manusia yang lainnya atau berharap-harap selain manusia atau segalanya, hanya kepada Allah. Semuanya hilangkan rasa-rasa ragu-ragu. Maka semua ibadah itu harus disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-isbat, artinya menetapkan. Artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya hak sesembahan. Nah, ini kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya Allah lah. Jadi rukunnya itu kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu yang wajib disembah. Kemudian yang kedua adalah kita meniadakan semuanya selain Allah. Kalau kita ada salah satu yang belum ada di benak kita ketika kita melakukan la ilaha illallah, ada yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah atau bagaimana, jadi rukunnya tidak sah, jadi kalimat tauhidnya tidak sah. Maka harus berhati-hati dalam memikirkan hal-hal tersebut. Kemudian apa saja syarat-syarat kalimat tauhid tersebut? Syarat la ilaha illallah yang pertama artinya al-ilmu. Artinya memahami makna la ilaha illallah baik dengan secara peniadaan maupun menetapkan. Ini dalam surat Muhammad ayat 19. Artinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmui dulu sebelum melaksanakan tauhid. Jadi itu tadi, fa'lam, ketahuilah annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Ilmui dulu apa itu la ilaha illallah, dan itu merupakan syarat kita. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya yaitu meyakini, artinya Allah, kita mengesahkan Allah hanya satu, zat yang maha pencipta, maha pengatur alam semesta. Dan yang ketiga, menerima ini maksudnya menerima dengan hati dan lisan apa yang terkandung dalam kalimat tauhid tersebut. Kemudian yang keempat, tunduk kepada kandungan kalimat tauhid. Kemudian yang kelima, jujur maksudnya kejujuran yang menafikan kedustaan, yaitu ketika mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh kejujuran dari lubuk hatinya yang terdalam. Maka kalau kita bilang oh iya kita memenuhi syarat tapi hati kita sepertinya tidak, ya sama saja tidak memenuhi syarat tersebut. Kemudian yang keenam harus ikhlas. Ikhlas di sini yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran syirik. Harus tinggalkan semua tersebut, maka kita harus ikhlas dalam menerimanya. Kemudian yang terakhir, kita tumbuhkan rasa cinta.
cinta yaitu dengan kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan syarat-syarat tersebut ini dengan baik. Dan ini pembahasan terakhir kita, yaitu apa saja yang membatalkan kalimat tauhid. Yang pertama, syirik. Sudah jelas bahwasanya syirik itu adalah menyekutukan dalam ibadah, menyamakan Allah dalam segalanya. Apalagi Allah berada di bawahnya, itu naudzubillah. Ini syirik merupakan hal-hal yang membatalkan semua amalan kita ini, yaitu syirik ini. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 116, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang menghendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang menjadikan perantara dia dan Allah, dia menyeru mereka dan meminta syafaat mereka, serta bertawakal kepada mereka, maka dia kafir secara ijma'. Ya, ini artinya ada perantara. Kita itu oke lah meyakini bahwa beribadah itu hanya kepada Allah, tetapi kayak kita tuh nggak melihat Allah tuh nggak enak, maka kita istilahnya itu melakukan perantara seperti patung, pakai batu tuh, ini dihukum secara kafir secara ijma' ini ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Maka orang-orang musyrikin ini kalau kita tidak istilahnya tidak kafir, lah ini menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa? Padahal orang yang selain Islam ini orang-orang yang memang orang-orang musyrik, yang orang musyrik itu yang tidak mengibadahi Allah di luar agama Islam, maka dari itu dia itu aslinya kafir, tapi dia ragu, ini nggak boleh ini. Kemudian yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwa selain hukum beliau seperti yang mendahulukan hukum para tauhid atas hukumnya, maka dia kafir. Nah, disebutkan juga petunjuk Nabi itu meyakini tidak sempurna. Petunjuk-petunjuk beliau itu ini luar biasa ya, bisa dihukumi secara kafir kalau misal kalau kita istilahnya itu Nabi ini tidak kurang pembahasannya, ini naudzubillah ya kita ya, seperti di yang sekarang ini yang luar biasa fenomenal ya, ada pondok pesantren yang luar biasa yang beribadah dengan cara mereka sendiri, ini tidak dibenarkan dalam pembahasan ini, luar biasa ya. Kemudian yang kelima, barang siapa membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Contohnya kalau kita mengamalkan apa Rasulullah itu ketika sholat, tidak suka dengan kebiasaan Rasulullah yang begini, wah itu kalau kita tidak mentelaah dengan baik maknanya atau bagaimana, maka dihati-hatikan dihukumi secara kafir. Kemudian yang selanjutnya, memperolok ajaran Rasul sama saja. Kemudian yang ketujuh, percaya pada sihir, diantaranya pelet. Barang siapa yang melakukannya atau ridho kepadanya, maka dia kafir. Seperti para orang-orang yang disebut orang-orang pintar itu ya, yang percaya pada sihir, tidak percaya pada apapun dengan doa-doanya. Itu Masya Allah, itu harus dihindari ya, seperti itu ya. Maka dalam pembahasan ini kita tidak meyakini bahwa hanya Allah yang menjadikan kita takdir yang baik maupun buruk, tetapi dia menyelewengkan atas hukum Allah dengan sihir, ini luar biasa, maka dia kafir.
Yang ke-8, membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Artinya kalau ada kaum musyrikin yang tiba-tiba ingin sekali menindas kaum muslimin, dan ada orang muslimin yang membantu orang musyrikin, ini luar biasa. Orang-orang ini menjadikan keluar dari Islam, membantu orang-orang musyrikin ini. Kemudian yang ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia kafir. Artinya meyakini boleh keluar dari syariat Nabi karena syariat Nabi kuno atau gimana. Nah, ini bahaya ini. Dan sebagaimana ini seperti Nabi Musa, yang jawabannya Nabi Musa keluar dari syafaat, maksudnya Khidir yang keluar dari syafaat Nabi Musa, itu hukumnya kafir. Kemudian yang terakhir, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Maka harus berilmu. Orang-orang muslimin harus berilmu, tidak boleh hanya bodoh amat, yang penting sholat, yang penting kita rajin beribadah atau bagaimana, tapi tidak mau berilmu. Ibadah tanpa ilmu buat apa juga istilahnya. Maka dalam pembahasan ini dari 1 sampai 10 ini, kita kalau sudah memperlakukannya, maksudnya kalau di antara kita sudah memperlakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, maka kalau kita tahu makna tauhid yang benar, yang kita dalami dengan hati lubuk yang dalam ini, maka luar biasa harusnya. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini jika kita tidak ingin keluar dari syariat-syariat Islam dari pembahasan ini. Baik, jazakumullah khairan katsira. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Semoga ilmu ini yang sedikit ini bisa sampai kepada kita semua, dan terutama pada saya sendiri yang masih belajar, yang masih terus mendalami ilmu, untuk selalu diamalkan dan selalu diibadahi dan selalu diajarkan juga. Nah, ini sebagai pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.